Kemudian sitrat itu hanya muncul pada spektroskopi prostat. Dia munculnya pada 2,6 ppm, ya. Kalau misalnya nggak pada prostat, biasanya nggak ada di urea itu nggak ada. Nah, dia akan menunjukkan marker pada kelainan pada mitokondria. Kemudian alanin itu 1,5 ppm. Alanin itu hanya muncul pada kasus meningioma dan abses. Ya. Jadi kalau misalnya muncul nanti begitu di spektroskopi muncul alanin, ya sudah diagnosanya berarti meningioma gitu. Kemudian asetat itu 1,9 ppm, posisinya persis ada bersebelahan dengan NAA. Nah, asetat ini muncul pada kasus abses. Nah, abses, ingat, begitu ada abses, mestinya kolin naik, NAA turun. Tapi ternyata di situ muncul, NAA-nya masih rada-rada tinggi gitu. Oh, lihat ppm-nya berapa? Persis di 2,0 atau 1,9. Kalau dia agak geser dari 2,0 berarti itu bukannya NAA, tapi itu adalah asetat. Banyak sekali termasuk saya yang mikir gitu, ini kok muncul sih, padahal kan ini mestinya ada, nggak muncul nih mestinya karena itu kelainan gitu, NAA kan mestinya turun, kolinnya naik gitu, kok masih muncul, ternyata dia adalah abses. Kemudian asam amino, saya geser dulu nih, asam amino itu 1,0 ppm muncul pada kasus abses dan nilainya akan turun pada TE144. Jadi kalau ada abses ya asam aminonya akan nongol, kalau enggak ya enggak. Nah, be careful atau hati-hati. Pada pemeriksaan spektroskopi tidak dapat dilakukan pada area hemoragik karena sulit untuk mendapatkan homogenitas signal. Kenapa? Kandungan iron dalam hemoglobin itu terbaca sebagai susceptibility artifacts. Sehingga susceptibility artifacts jaringannya tidak homogen. Nah, nanti begitu. Kan tahu sendiri kalau spektrum maunya homogen. Jadi kalau misalnya ada sesuatu ya di situ pasti dia nggak akan nongol gitu ya. Maka dia nggak muncul, dia nggak mau muncul. Jadi dia nanti noise. Gitu. Gambarannya tidak grafik seperti grafik yang tadi saya tunjukkan, tapi grafiknya jadi ngacak. Nah, itulah kenapa tadi saya bilang hati-hati kalau ada hemoragik, ada tulang, ada cairan, itu pasti hasilnya tidak oke. Nah, udah itu saya sebutkan. Kemudian pasien itu harus diinstruksikan, sorry. Ini kalau pada aplikasinya dapat dilakukan dengan dan tanpa kontras. Jadi mau dikontras dulu boleh. Kenapa? Untuk kalau kita sudah kontras kan kita tahu dalam satu tumor itu ada padat, ada cairannya gitu. Nah, jadi supaya nanti kita melakukannya itu benar-benar pas pada sisi yang padat gitu. Makanya kita pakai kontras. Kalau misalnya nggak pakai kontras, Mbak, ya nggak apa-apa. Asal teman-teman semua nanti melakukan dulu sekuen orientasi pre-kontras untuk menentukan volumenya itu bisa membandingkan atau bisa mendiferensiasikan atau bisa menentukan itu padat apa bukan gitu. Misalnya sekuen apa? Flare gitu. Kalau flare kan misalnya cairan jadi kelihatan putih banget gitu. Sedangkan padatnya isu intens gitu. Sama dengan T2. T2 juga begitu, cairan putih, padatnya agak-agak isu setengah hipointens gitu. Nah, dari situ kita nanti menentukan volumenya, oh saya ngambilnya bener di padatnya gitu. Kemudian harus dilakukan planning aksial korona sagital supaya kemiringan dari voxel pada single voxel kita bisa lakukan. Tapi kalau misalnya pada multivoxel sih gampang ya. Yang penting ke korona aksial sagital satu blok dari phase encoding kita ambil semua. Perhatikan letak voxel baik SPS maupun CSI, hindari adanya area hemoragik, kemudian area cairan, udara, dan tulang untuk menghindari kontaminasi. Bila perlu, pakai reslab atau setband untuk menutup dari area tersebut. Ya. Dan kemudian pasien juga diinstruksikan untuk diam supaya tidak terjadi mismarking atau
frekuensi pada saat, terutama pada saat frequency adjustment. Kemudian pada single voxel brain spectroscopy dibuat dengan short TI apabila ada keraguan dibuat dengan medium TI untuk kasus-kasus yang diffuse. Tetapi pada kasus-kasus yang misalnya tumor gitu ya, kita cuma membutuhkan 3 peak, yaitu peak kolin, NAA, dan kreatin, ya kita sih pakai long TI juga tidak masalah. Nah, sekarang kita ke application. Kalau pada kasus Alzheimer disease, ini kita mendapatkan penurunan signifikan dari NAA atau rasio NAA per kreatin dalam area temporal lobe dan hipokampus. Sehingga nih teman-teman nanti kalau dapat Alzheimer gitu, ya voxelnya ditaruhnya di hipokampus atau temporal lobe. Nah, seperti ini. Kita taruh di temporal lobe, hipokampus. Nah, ini menggunakan press atau menggunakan short single spin echo dengan TR20, TE-nya ini long dan short. Nah, time akuisisinya 4 menit. Single voxel ditaruh di temporal lobe. Nah, motor cortex-nya dipakai sebagai kontrol ya. Jadi gini. Kalau tumor itu kontrolnya adalah mirror atau misalnya kanan kirinya gitu atau normalnya gitu. Tetapi kalau kasus diffuse misalnya epilepsi, schizophrenia, Alzheimer gitu atau amnesia gitu, kita posisinya di single lobe, temporal lobe, single voxel, nanti kontrolnya di motor cortex ya. Nah, nanti baru kita bandingkan kadar NAA-nya karena tadi sesuai dengan pernyataan ini ada significative reduction dari NAA atau rasio NAA per kreatin. Nah, seperti ini kalau CSI. Kalau CSI, phase encoding itu kita taruh pada temporal lobe. Nih, pada temporal lobe. Satu kotak ini semua diambil. Kemudian pada TR 2000, pada TE 272 milisecond, kemudian pada voxelnya adalah 32 square dengan scan time-nya 6 menit. Nah, sehingga nanti didapatkan hasil seperti ini. Nah, hipokampus area ini hipokampus, kita ambil nilai NAA-nya ini kalau kita zoom ini adanya segini pada titik 30 ya, pada titik sini ini nggak nyampe di ini ya. Kemudian area motor cortex nih kita ambil, kemudian kita dapatkan matriksnya, kemudian kita zoom, maka NAA-nya hasilnya segini. Kemudian area occipital ini kita ambil, kemudian kita zoom, maka NAA-nya dilihat hasilnya segini, density-nya. Nah, itu semua bisa dijadikan untuk menjadi bahan diagnosa pada kasus Alzheimer. Berapa kadar NAA atau rasio NAA per kreatin. Kemudian sama pada kasus Alzheimer disease, itu pada area temporal lobe itu NAA-nya berapa, kemudian pada kontrolnya nih ya, pada area temporal lobe itu NAA-nya berapa, kemudian pada pasiennya NAA-nya turun. Sementara pada motor korteks NAA-nya pada kontrol segini, pada pasien tetap tinggi. Jadi motor korteks kita putuskan untuk menjadi kontrol, sedangkan NAA-nya pada pasien Alzheimer kita lihat apakah dibandingkan dengan motor korteks sama atau tidak. Pada kasus tumor aktif ada peningkatan lokal nilai kolin. Kemudian pada nekrotik itu ada peningkatan lokal nilai laktat. Ada ya. Jadi kalau tumornya masih aktif itu kolinnya naik. Kalau nekrotik laktatnya muncul, lipidnya muncul, kemudian metabolit yang lain akan rada turun.
Nah, kalau fungsi dari spektroskopi di preoperasi, dia dipakai untuk menentukan batas aktif tumor, mengestimasikan tingkat keganasan. Nah, pada pos operasi kita pakai untuk mengevaluasi respon tumor terhadap radioterapi atau kemoterapi dan membedakan mana yang nekrotik pos radiasi dan mana jaringan yang viable. Jadi ini dua-duanya ini adalah baik preoperasi maupun pos operasi, dua-duanya adalah fungsi dari CSI atau multifocal ya. Karena kalau lihat batas aktif tumor itu harus tumornya semua gedenya, nah pinggir-pinggirnya kita total satu-satu, bagaimana spektrumnya. Gitu. Kemudian kalau sama dengan kalau pos operasi ya tadi yang seperti yang sudah saya sebut tadi sebelumnya, pada saat pos kemo, pos radiasi, apakah dia menjadi jaringan viable? Terus apakah dia nekrotik? Kalau nekrotik apa? Muncullah berarti ya bukan nekrotik, berarti dia jaringan viable. Nah, aplikasinya pada tumor pada limfoma, maka nih nilai NA turun, lipid laktatnya naik, ada laktatnya naik, ya kolinnya naik. Nah, pada meningioma ada alanin. Nah, dari tadi masing-masing kekasan dalam brand metabolit itu bisa dilakukan, bisa dipakai untuk menjadi acuan atau menjadi dasar dari diagnosa. Nah, pada kasus hepatik ensefalopati itu ada peningkatan nilai glutamin. Glutamin itu glukosamin ya, glukosamin. Kemudian ada myoinositol, turun tapi nilainya. Kemudian ada penurunan yang tidak biasa dari nilai kolin. Jadi kolinnya tahu-tahu turun. Padahal kalau ada kelainan kolin naik, ini tahu-tahu nilainya turun. Nah, kalau pada hepatik ensefalopati, nih kolinnya tahu-tahu turun, kemudian glutamixnya atau glutamix itu naik, myoinositol turun, glutamix naik, kan seperti itu. Pada kasus epilepsi, ini pada CSI, ini kita lakukan dalam TR 2000 dalam TE yang long. Kemudian pada Voxel 28 square, waktunya adalah 12 menit. Nah, ini adanya penurunan dari NAA pada left hemisphere. Jadi rupanya epilepsi ini disebabkan oleh karena adanya atrofi pada left brain ya. Nah, ini kalau kita ambil semua left brain, ini dia ada penurunan dari NAA. Ini reduktif signifikan reduction dari NAA. Nih, jadi di sini. Kemudian kalau pada hemisfer yang atas ternyata yang kanan yang normal ternyata masih normal NAA-nya. Jadi yang kanan, yang kiri di area yang ada atrofi. Nah, sekarang MRS pada prostat. MRS pada prostat itu metodenya metode kuantitatif rasio. Kemudian waktunya antara 5 sampai 7 menit ya. Jadi signal resonansinya juga harus homogen sekali. Kemudian diketahui bahwa nilai normal dikatakan sebagai spektrum prostat normal apabila rasio kolin plus kreatin dibagi sitrat itu lebih kecil dari 0,75 dan nilai rasio kolin plus kreatin dibagi sitrat itu antara 0,75 sampai 0,85 itu dikategorikan sebagai possibility cancer atau warning ya. Dan kalau nilainya lebih besar daripada 0,85 itu sebagai positive cancer. Nah, PICS yang unik pada MRS prostat itu kita ketahui tadi seperti yang tadi saya sebutkan adanya sitrat yang dia muncul pada 2,6 ppm dan dia pada spektroskopi prostat hanya muncul pada prostat, kemudian nilainya akan turun pada kasus adanya kanker prostat. Jadi ini seolah-olah kayak menggantikan fungsi NAA atau N-asetil aspartat. Kemudian kolin itu akan muncul pada 3,2 ppm, dia sebagai marker
demyelination proses yang menunjukkan adanya abnormalitas pada membran sel. Nah, itu nilainya biasanya bertolak belakang dengan sitrat ya. Kreatin dia munculnya doublet 3,0 sampai 3,9 ppm digunakan untuk resintesis ATP dari ADP. Nah, contoh normal spektrum pada prostat maka sitratnya kayak NA, sitratnya tinggi kemudian kolinya segini. Sedangkan pada cancer kolinya yang naik, sitratnya yang turun ya. Nah, pada prostat, untuk diagnosa prostat kita ketahui bahwa yang namanya T2 imaging seperti waktu saya memberikan materi mengenai MRI pelvic male itu kita banyak menggunakan T2 high resolution imaging untuk menunjukkan adanya morfologi dari prostatic gland ya. Kemudian kalau kita ngomongin dynamic DCE dari prostat dengan kontras media kita menunjukkan bagaimana vaskularisasinya dan bagaimana reaksi enhancement atau karakter jaringan prostat terhadap kontras. Nah, kemudian kalau spektroskopi itu menunjukkan metabolisme atau metabolite dari prostat itu sendiri. Nah, berdasarkan satu jurnal itu bisa berdasarkan satu jurnal dengan sampel 53 pasien itu diperoleh suatu kesimpulan bahwa spesifisitinya 90%, 91% dan sensitivitinya 95%. Nah, nantinya prostat itu spektroskopi itu akan berkembang. Berkembangnya apa? Dikenal dengan nama phosphorus spektroskopi itu dengan coil yang khusus, coilnya yang dedicated untuk phosphorus spektroskopi. Nah, itu berguna untuk mengevaluasi energetic metabolism, membran metabolisme, pH intraseluler, dan temperatur in vivo yang aplikasinya dipakai untuk mengukur nilai degeneratif otot, ya, umur otot. Jadi kenapa Cristiano Ronaldo yang umurnya 40 sekian bisa dikatakan bahwa ototnya berumur 17 tahun ya karena ada pemeriksaan seperti ini. Nah, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan kah sebelum kita bla 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 dan bla bla bla? Lagi pusing Ibu. Pusing kenapa? Karena belum melakukan ya? Iya, belum melakukan. Oke deh, baiklah ya sudah paling enggak teman-teman sudah terpapar ya. Teorinya sudah, saya kirimkan materinya.